Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ustadz Menjawab sore hari ini. Masih bersama Ustadz Mas Duki yang membimbing kita di kesempatan sore hari ini. 0271661749 untuk telepon, 081393809000 SMS online. Ya, kita terima untuk yang ditelepon. Assalamualaikum, Ustadz Menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa, di mana ini? Ini dari Eyang Mini. Eyang Mini? Eyang Mini dari Gunung Kidul. Eyang Mini Gunung Kidul, silakan Ya. Eyang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya hampir, bukan setiap malam ya, tapi hampir setiap malam itu dibangunkan Allah untuk sholat malam. Yang saya jalankan itu 11 rakaat, yang 8 itu untuk sholat tahajudnya, terus yang 3 untuk sholat witir. Setelah saya langsungkan, setelah selesai 11 rakaat, terus aku pikir, terus berdoa. Tapi ada yang bilang, tetangga saya, oh itu salah, kudune sholat tahajud dulu dirampungkan, zikir baru berdoa, terus nanti witirnya sendiri. Nah, itu yang betul yang bagaimana Ustaz? Saya minta penjelasan. Atas penjelasannya saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dilakukan oleh yang ini ya, Mini, ya itu sudah betul ya. Jadi mau sholat apa? 2 rakaat 4 kali berarti 8 rakaat, kemudian tambah sholat witir 3 rakaat, setelah itu zikir, doa begitu, itu sudah betul begitu. Artinya begitu pun boleh gitu ya. Jadi sholat malam atau tahajud yang tadi dilaksanakan 11 rakaat, kemudian betulnya itu tidak ada rangkaian harus zikir dan doa itu, tapi zikir dan doa itu adalah bebas gitu ya, bebas, boleh setiap saat, termasuk pada waktu sudah itu pun juga boleh. Sudah sholat malam itu kemudian zikir dan berdoa itu sudah betul. Jadi yang dilakukan oleh yang Mini tadi sudah betul ya. Tapi andai kata ada yang melakukan seperti yang tetangga tadi, sholat 2 rakaat 4 kali sehingga 8 rakaat, andai kata itu kemudian zikir dan doa gitu ya, itu juga boleh, tidak ada masalah. Karena untuk zikir dan doa ini istilahnya itu umum, sifatnya umum ya, di sembarang waktu begitu. Jadi tidak ada urutannya harus begini dulu begitu dulu, itu tidak ya. Jadi kalau yang Mini melaksanakan apa yang dilakukan tadi itu pun sudah betul begitu. Tapi andai kata tangga tadi melaksanakan seperti itu pun juga tidak bisa disalahkan juga begitu ya, karena untuk zikir dan doa itu tidak terikat oleh waktu, tidak harus sesudah atau sebelum witir begitu, tidak harus demikian. Jadi yang dilakukan oleh yang Mini tadi sudah betul gitu. Ya, begitu yang Mini. Di belakangnya yang Mini 661749 kita buka lagi. Assalamualaikum Ustaz Menjawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak siapa, di mana ini? Dari Seragen, Pak Tar. Pak Tar, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, yang ingin saya tanyakan masalah penghitungan penanggalan itu bulan seperti Komariah itu. Ya. Sistem penghitungan itu sendiri itu apakah bisa dikatakan katakanlah selain ibadah gitu? Maksudnya gini, penghitungan itu apakah termasuk dunia ataupun ibadah itu loh Mas ya? Kan karena ada hadis yang mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Karena selama ini kan dari yayasan MTA itu apabila Idul Fitri itu ikut dari pemerintah, dan apabila Idul Adha melihat kondisi di Mekah gitu. Dan apakah ini langkah baiknya ada katakanlah tindakan-tindakan dari MTA untuk konsekuenkan dari posisi MTA itu sendiri. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau masalah ikut mana saja ya monggo, terserah ya begitu ya. Itu artinya hak masing-masing, misalkan yayasan MTA, misalkan yayasan apa lagi, monggo terserah untuk menentukan masing-masingnya.
Tapi kalau ditanyakan masalah penanggalan, jelas itu masalah keduniaan. Ya. Rasulullah telah memberikan ini apa namanya ancer-ancer atau tandanya, misalkan tanggal 1 Komariah itu kalau terlihat bulan itu terlihat, ya, bintang apa bulan sabit itu terlihat. Lah itu buktinya apa sudah masuk bulan. Cara mudahnya begitu ya. Zaman dulu kalau orang itu kalau sehabis maghrib melihat ada apa bulan sabit, ya berarti sudah tanggal gitu. Kalau belum, ya berarti belum tanggal begitu ya. Kalau mendung, ya genapkanlah hitungan apa berarti belum gitu ya. Rasulullah telah memberikan cara demikian ya. Tapi itu tadi kalau masalah penghitungan itu adalah masalah keduniaan. Sebenarnya mudah yang caranya yang ditunjukkan Rasulullah ya. Kalau melihat hilal artinya itu bulan sabit itu artinya setelah maghrib kok lihat bulan sabit berarti sudah tanggal itu ya. Kalau belum terlihat ya berarti belum tanggal, berarti tanggalnya besoknya lah begitu. Dan tanggal Komariah itu jelas cuma ada bilangan 30 dan 29 begitu. Cuma ada 30 dan 29. Sebetulnya mengenai penghitungan secara mudah itu tadi ya, sebagaimana ditunjukkan Rasulullah, kalau kamu melihat bulan sabit itu sudah ada maghrib itu berarti itu sudah tanggal, kalau belum berarti belum tanggal. Dan tidak mungkin hitungan bulan Komariah sampai 31 tidak mungkin. Paling banyak adalah 30 atau 29 gitu. Nah, tentang penghitungan ini memang masuk keduniaan dan itu sudah ada ahlinya ya. Sudah ada ahlinya. Istilahnya apa? Kalau menghitung itu hisab itu ya, dengan hisab, kalau melihat dengan ru'yah tadi. Itu saya rasa itu mudah. Lah terserah misalkan yayasan A, yayasan B, yayasan C begitu, mau ikut yang mana, monggo haknya yayasan itu sendiri begitu ya. Begitu Pak Tar. Ya. Demikian ya Pak Tar yang di Sragen. Kita beralih ke SMS sekarang dari Esti di Sragen. Ustadz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat sesama laki-laki dan perempuan tidak boleh melihat aurat sesama perempuan. Oh, saya ulangi. Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat sesama laki-laki dan perempuan tidak boleh melihat aurat sesama perempuan. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 226. Hadis ini maksudnya apa? Apa berarti misalkan kita tidak berjilbab ketika di rumah dan di sana ada teman perempuan, itu tidak boleh, Ustaz? Ya, kalau itu masalah jilbab itu ya. Kalau sama teman perempuan, kalau itu sama-sama muslimah itu tidak masalah ya, tidak masalah. Kalau sama-sama muslimah, yang jadi masalah kalau wanita apa bukan muslimah lah itulah itu. Jadi kalau sama muslimah, kalau sekedar aurat ini itu tidak masalah. Maka pengertian aurat itu kan bermacam-macam ya. Aurat mungkin yang lebih khusus lah begitu ya. Itu memang yang tidak boleh ya. Kecuali kalau memang ada darurat atau ada keperluannya lah begitu. Nah, yang saya maksudkan apa aurat secara khusus itu adalah farjinya lah begitu. Jadi kalau laki-laki melihat farji laki-laki lah begitu ya, itu tidak boleh kecuali ada keperluan ya, misalkan dokter dan sebagainya begitu. Nah, wanita pun juga demikian ya. Wanita sama wanita juga tidak boleh nah begitu. Karena kalau laki-laki seperti itu kan bisa membawa pada homoseks, ke wanita demikian pun juga bisa membawa pada lesbian. Jadi yang dilarang di situ adalah aurat dengan makna khusus tadi ya, melihat farji tadi lah begitu. Itu yang jelas dilarang. Tapi kalau dokter misalkan itu tidak masalah karena itu masalah darurat atau ada keperluannya. Bahkan kalau dokter kandungan tidak masalah lihat apa auratnya wanita karena memang itu ada kepentingannya lah begitu. Ya. Baik, kita ke SMS berikutnya dari Bapak Umam di Suruh Salatiga. Ustadz mau tanya, banyak tawa mematikan hati, ini maksudnya apa Ustaz? Ya, orang banyak tawa itu kan terus otomatis kan tidak bisa berpikir ya.
orang kan tidak bisa berpikir dengan tertawa itu. Nah gitu. Betul, jadi orang yang banyak tertawa jelas mematikan hati ya. Berarti ingatnya pada Allah sedikit lah begitu. Maka tertawa itu boleh, tapi jangan kebanyakan lah begitu. Ya. Tertawa boleh, tapi jangan kebanyakan lah begitu. Banyak tertawa, otomatis orang tidak bisa berpikir dengan serius begitu. Maka betul banyak tertawa itu mematikan hati. Gitu. Ya, hatinya tidak bisa konsentrasi. Namanya tertawa, namanya orang tertawa kan tidak konsentrasi begitu. Ya. Baik. Kita beralih ke telepon 661749 yang sudah siap kita terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak siapa di mana ini? Ini dari Toro di Semarang, Ustaz. Toro, silakan. Mau tanya, ini masalah keluarga. Ya. Orang tua kami sudah bercerai. Terus masalah harta gono gininya gimana ya? Soalnya bapak itu malah yang nempatin rumahnya alias hartanya, sedangkan ibu malah ya keluar dari rumah gitu. Padahal selama ini yang melakukan kesalahan itu dari pihak bapak gitu. Nah, rumahnya punya siapa? Rumahnya itu hasil keluarga, Ustaz. Oh, hasil gini. Ya, Hasil gitu. keluarga bersama gitu, dari nol dulunya gitu. Ya, ya. Jadi saya sebagai anak merasa bersalah sama ibu rasanya gitu, jadi rasa berdosa kok malah ikut usaha bersama, nggak dapat bagian atau nggak dapat apa, malah keluar dari rumah gitu, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Oh, ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu akibat cerai, kadang anak bisa jadi korban juga lah gitu ya. Jika namanya gono gini itu ya didum gitu. Misalkan dulu memang itu hasil dari suami istri lah begitu. Ya kalau misalkan cerai ya dicerai itu didum. Ya. Cara akal aja udah bisa udah bisa memahami. Jelas bang dulu yang mencari ya suami istri, maksud setelah hanya istrinya yang suruh pergi itu aja. Berarti orang secara akal aja sudah bisa menangkap bahwasanya ini adalah tidak adil gitu. Jadi kalau memang bisa seperti itu ya pisahlah dengan cara yang baik, jangan sampai buat dolim satu dengan yang lainnya gitu ya. Kan sebelum menikah itu biasanya kan Pak Naib biasanya sebelum menikahkan itu dia itu meling juga yaitu fa imsakum bil ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Fa imsakun kalau menjadi suami istri menahan artinya ya itu bil ma'ruf ya dengan baik ya. Au tasrihun kalau pisah bi ihsan dengan bagus ya. Pisah dengan bagus, kemudian kalau harta gono gini yaitu didum begitu. Terus secara hukum dunia pun juga demikian gitu ya. Secara dunia pun juga demikian ya. Jadi itu mestinya harta gono gini itu didum begitu ya, antara suami istri itu entah berapa bagiannya lah begitu, itu didum. Dan ketika suami mencerai istrinya itu supaya memberikan mut'ah. Ya, mut'ah itu artinya itu satu pemberian hadiah untuk supaya sebagai penghibur lah begitu. Jadi cara Islam itu menuntunkan supaya kita berbuat adil dan supaya menjauhi berbuat dolim gitu. Ya hakikatnya kalau orang itu berbuat adil, berbuat baik seperti tadi ya, man amila sholihan falinafsihi itu, man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik kembalinya pada dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang berbuat buruk ya itu akibatnya pun nantinya di akhirat pun menimpa dirinya sendiri. Nah itu dalam surat Fussilat 46 dan juga Jasiyah 15 ya tadi begitu. Ya. Jadi itu mestinya harta itu kalau bisa harta gono gini itu didum begitu. Setelah ini tuh si suami itu memberikan mut'ah, artinya itu kesenangan, hadiah untuk istri tadi yang cerai tadi. Begitu ya. Ya. Gitu ya, Mas Toro di Semarang. Di belakang ya 661749 di belakang Mas Toro kita beri kesempatan. Ya kalau Anda kita baca untuk yang di SMS ini dari Wagino di Kayu Aro Kerinci, Ustaz. Ya. Bagaimana orang yang sakit tidak bisa jalan, sudah 10 bulan tidak sholat Jumat ini, Ustaz? Ya, kalau sakit kan itu dikecualikan ya. Ya. Sholat Jumat itu hakun wajibun bil jamaati ya, suatu kewajiban bagi orang muslim dengan jamaah. Tapi ada ilahnya, kecualinya adalah
4 ya, yaitu orang sakit. Tadi kan masuk orang sakit itu, orang sakit, wanita, anak-anak, budak itu ya. Jadi kalau sakit itu jelas tidak tidak terkena kewajiban itu gitu. Lagi pula Allah itu tidak akan membebankan pada seorang melainkan menurut kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan berikan tugas, tidak akan berikan beban kepada seseorang illa wus'aha, melainkan menurut kemampuannya itu. Itu surat Al-Baqarah 286. Jadi Bapak tadi tidak ke masjid tidak apa-apa, orang sakit kok gitu ya. Boleh di rumah ya. Di rumah boleh melaksanakan ya. Kalau pendapatnya itu kalau tidak ke masjid ya sholat duhur, ya boleh sholat duhur di situ 4 rakaat. Atau kalau pendapatnya itu walaupun tidak ke masjid ya sholat Jumat, ya silahkan sholat Jumat di rumah. Berarti kalau sholat Jumat 2 rakaat. Kalau melaksanakan sholat duhur 4 rakaat begitu ya. Kita tidak dituntut yang lebih dari kemampuan kita. Baik, begitu Pak Wagino di Kayu Aro Kerinci. Berikutnya SMS kembali. Bentar. Di atasnya Mas. Ya, baik. Dari Eka Ismanto di Banyudono Boyolali, Ustadz. Coba yang lainnya dulu ya, yang lainnya dulu. Yang sudah siap. Ini sudah ya. Dari tidak ada namanya nih, bagaimana hukumnya menurut Islam wanita hamil menikah? Kemudian bagaimana kalau kita dapat undangan? Boleh apa tidak kita datang? Ya. Wanita hamil menikah, hamilnya dengan siapa gitu ya. Ya. Kalau kalau tadi itu menurut Islam ya. Kalau menurut Islam tidak ada riwayatnya wanita hamil dinikahkan, itu tidak ada riwayatnya zaman Nabi, zaman sahabat, tidak ada yang demikian gitu. Sehingga karena dengan demikian, kalau tadi itu wanita hamil tadi masih perawan gitu ya, masih perawan, maka masih perawan tapi hamil. Di sini terjadi 2 pendapat di kalangan kaum muslimin. Ada yang pendapatnya ya tidak boleh nikahnya, harus nanti ngenteni melahirkan dulu gitu. Ngenteni melahirkan dulu baru dinikahkan. Ada pendapatnya begitu. Tapi ada pula pendapatnya kalau yang menikah itu yang menghamili itu boleh walaupun belum melahirkan. Itu itu pendapat ya gitu. Kalau menurut Islam memang tidak ada riwayatnya Islam demikian. Zaman Nabi itu kalau orang berzina, salah satunya diantaranya itu tandanya berzina itu adalah hamil. Ini dikenai hukum hukum jilid ya. Berdasar surat Nur itu, kalau Joko atau perawan itu kalau melakukan zina ya, misalkan zina itu salah satunya diantaranya itu tandanya zina itu adalah hamil tadi ya. Perawan itu hamil berarti zina. Maka ini kalau menurut hukum Islam adalah dijilid 100 kali dalam surat Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah itu ya. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka adalah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Nah ini itu. Jadi kalau zaman sekarang ini memang di kalangan kaum muslimin ada 2 pendapat tadi. Yang pendapat pertama itu ngenteni melahirkan dulu baru dinikahkan. Pendapat yang kedua, kalau yang akan menikah itu yang menghamili, tidak usah ngenteni hamil dulu, itu pun boleh. Tapi kalau yang menikah itu bukan yang menghamili, gitu ya, bukan yang menghamili, biasanya istilah Jawanya itu golek itu tubruan begitu, gitu. Kalau tidak jelas siapa yang itu, akhirnya golek ketubruan. Kalau yang demikian itu, memang itu tidak sah nikahnya. Maka yang jelas, kalau yang tidak bermasalah, kalau menikahkan wanita yang hamil sudah melahirkan itu jelas tidak bermasalah ya. Karena masalahnya itu sudah selesai. Hamil itu jelas dia hamil tanpa ayah. Tapi kalau menikahkan wanita hamil itu ya, kemudian seperti istilahnya carikan tubruan tadi, nah ini memang tidak sah ya gitu. Kecuali kalau menikahkan wanita yang hamil tadi dengan yang menghamili, ini memang ada sebagian kaum muslimin pendapatnya itu
itu boleh, sehingga tidak usah ngenteni melahirkan dulu, tapi dengan catatan yang menikahi yang menghamili tadi. Nah gitu ya. Baik. Masih ada waktu, kita beri kesempatan. 661749. Assalamualaikum, Ustaz menjawab. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa di mana ini? Silahkan Pak, dari siapa di mana? Oh iya. Kita ke SMS dari Suri di Boyolali. Ustadz, bagaimana cara menjawab salam ketika kita sholat? Apa takbirnya dikeraskan atau dehem? Atau bagaimana Ustadz ini? Ya sudah, biar ngenteni aja dulu, kita baru sholat gitu ya. Itu ya, saya rasa demikian ya. Jadi kalau orang salam kita sholat ya biar ngenteni dulu gitu. Ya. Ya, kemarin masih ada dari Pak Sunarto di Papua ya. Kemarin menanyakan tentang hadis mencuri dalam sholat. Ya, saya bacakan ada beberapa hadis ya. Di antaranya yang dari riwayat Ahmad ya. An Abdillah ibni Abi Qatadah an abihi qala Rasulullah sallallahu asfa'un nasi sarekotan alladhi yasriku min sholatihi. Qalu ya Rasulullah kaifa yasriku min sholatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Au qala la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujudi. Riwayat Ahmad juz 8 nomor 3 juz 8 halaman 386, nomor hadis 22.705 ya, itu. Yang artinya dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk manusia dalam mencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang yang mencuri dalam sholat itu? Beliau bersabda, yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak pula sujudnya. Atau beliau bersabda, orang yang tidak meluruskan tulang belakangnya ketika rukuk dan sujud. Itu. Dalam hadis yang lainnya, tadi itu dari Abu Qatadah, kalau ini ada yang dari Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah SAW qala aswa'un nasi sarikotan alladhi yasriku salatahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasrikuha? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Ahmad juz 4 halaman 112 nomor hadis 11.532. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk manusia dalam mencuri adalah orang yang mencuri sholatnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mencuri dalam sholat itu? Beliau bersabda, yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak pula sujudnya. Riwayat Ahmad juz 4 halaman 112 nomor 11.532. Satu lagi aja dari riwayat Hakim ya, saya mencari dari beberapa hadis itu. Yang satu lagi yang saya ambilkan dari Abu Hurairah, tadi Abu Qatadah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Abu Hurairah. An Abu Hurairah qala Rasulullah, inna aswa'an nasi sarakatan alladzi yasriku salatahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriku salatahu? Qala la yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Riwayat Hakim dan Mustadrak juz 1 halaman 353 nomor 836. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk manusia dalam mencuri adalah orang yang mencuri sholatnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana yang dimaksud mencuri sholatnya itu? Beliau bersabda, orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak juz 1 halaman 353 nomor 836. Jadi yang nama mencuri dalam sholat itu orang yang tidak tumak ninahnya, rukuknya begitu belum sampai begitu, tidak meluruskan tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya, itu orang yang mencuri dalam sholatnya. Seharusnya orang itu ya rukuknya ya tumak ninah, sujudnya ya tumak ninah. Kesimpulannya orang yang mencuri dalam sholat itu orang yang sholatnya tidak tumak ninah. Nah, maka kita harus sholat itu kita menyadari sedang bermunajat kepada Allah dan kita harus melaksanakannya dengan tumakninah ya, konsentrasi kita luruskan kepada Allah, bahwasanya kita sedang menghadap kepada Allah SWT. Demikian.
Baik, terima kasih Ustadz. Ada banyak hiburah yang bisa kita Ya, dapatkan sama-sama. di sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Pemirsa, terima kasih kita ucapkan atas kesetiaan Anda. Jangan lewatkan Ustadz menjawab setiap hari Kamis pukul 16, tentu di 107,9 MTA FM, 102,2 Persada FM, dan di channel terpilih MTA TV. Saya Ali Rahman dan seluruh kerabat siar mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.